Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat online, sahabat buka channel YouTube. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing pengalaman penemuan ya, sebuah buku yang sangat penting sekali dimiliki oleh para pebisnis online, pedagang online, pengusaha online yang memiliki website atau toko online ataupun yang belum, yakni yang masih menggunakan sosial media saja. Mereka berjualan tapi belum punya toko online. Nah, informasi ini sangat bermanfaat bagi sahabat sekalian ya, yang tadi disebutkan. Saya memiliki buku ESC Crowding ya. Penulisnya adalah Kadewa Eka Prayoga. Beliau adalah marketing online kelas nasional yang sudah berpengalaman di dunia jualan online maupun offline. Dia masternya, dia berbagi kepada kita dengan buku yang sangat luar biasa ini. Sahabat sekalian, dulu pernah awal-awal melihat buku ini dihargakan sampai 150.000 per satu buku, sahabat sekalian. Kenapa begitu mahal? Karena istimewa. Kalau bicara soal harga, saya katakan itu murah. Tapi kalau berbicara soal ilmu, strategi bisnis online, ini sangat luar biasa, sahabat. Ya, investasi untuk memiliki buku tersebut itu sangat kecil dibanding dengan apa yang akan kita dapatkan setelah membaca buku ini. Ini sahabat sekalian, buku ini daging semua. Artinya kalau makan daging itu tanpa perlu risau dengan harus memilah-milah tulangnya, tapi ini daging tinggal makan saja. Dalam buku ini ya, ini dijelaskan oleh beliau dalam sinopsisnya ya, di belakangnya itu selama berjam-jam Anda akan belajar banyak tentang satu, bagaimana memperbesar konversi penjualan hingga 300%. Yang kedua, bagaimana menulis penawaran yang sulit ditolak calon pembeli. Yang ketiga, 13 jenis headline yang mematikan. Judul maksudnya ya. Judul promosi yang mematikan. 4. 10 teknis menulis copywriting yang dapat membius mata pelanggan. Yang kelima, 17 taktik promosi yang terbukti menghasilkan. Yang keenam, cara membuat pembaca iklan Anda betah berlama-lama dan membeli produk Anda. Yang ketujuh, rahasia menjual produk laku keras gak karuan. Kenapa sahabat sekalian buku ini wajib bagi para pembaca semua? Ini ditulis oleh seorang praktisi penjualan yang berpengalaman ya, berisi taktik dan teknik yang juga terbukti menghasilkan, disertai banyak contekan yang mudah untuk diaplikasikan dan bahasanya mudah dimengerti tanpa basa-basi. Maka baca dan praktikkan isi bukunya, lihat sendiri hasilnya sahabat sekalian. Jadi ini sahabat sekalian, buku panduan bagi para pebisnis online untuk promosi di online. Nah, saya akan sampaikan garis besar dari pengalaman beliau ya, Kang Eka Prayoga. Dia menulis dalam satu bab di buku ini yang wajib para pebisnis online, pengusaha online atau yang ingin maju di mengembangkan toko online, jualan online, ilmu wajib pebisnis online. Beliau berpengalaman dulu ya dengan kebangkrutannya ya, yang memiliki utang miliaran rupiah ya. Dari pengalaman tersebut beliau berpikir mendalam bagaimana agar lunas hutangnya gitu ya, dengan hanya menggunakan atau
bekerja di bisnis online. Sambil beliau memikirkan solusinya dengan jernih, dia berpikir mendalam dari mana beliau mendatangkan uang, ya, minimal untuk 100 juta per bulan, ya, untuk menyelesaikan kerugian-kerugian beliau gitu. Beliau terus berpikir, ya, menguras otak. Dari hasil kerja seriusnya itu, berpikir beliau mendapatkan jawaban, ya, atau minimal memikirkan poin-poin yang mungkin bisa dilakukan oleh beliau, sahabat sekalian. Pertama, kerja, itu memungkinkan. Kemudian bisnis, yang ketiga jualan, investasi, ya, meminta-minta warisan, ya, ikut undian, jual aset, jual ginjal. Nah, ini sempat poin-poin tersebut yang dipikirkan oleh beliau ketika beliau dililit oleh hutang, ya. Beberapa poin tersebut dipikirkan secara mendalam, apa manfaat dan alasannya, apa kerugiannya gitu, ya. Akhirnya dari penemuan tersebut di atas, Kang Eka Prayoga mendapatkan kesimpulan yang praktis bahwa jawabannya semua itu adalah yaitu dengan bisnis atau jualan. Nah, di sanalah Pak Kang Eka Prayoga mulai bangkit, ya. Jadi intinya mulai berjualan apa saja yang menghasilkan uang di sana. Dia berpikir, berpegang teguh bahwa saat bangkrut kita boleh kehilangan seluruh harta, kata beliau, tapi kita tidak boleh kehilangan keyakinan kita kepada Allah. Nah, awal mula kebangkitan beliau dari keterpurukan tersebut, yaitu awal mulanya itu dari bisnis online. Nah, di bab 1 ini dibahas beliau bagaimana di bisnis online, ya, sehingga beliau mendorong kebangkrutannya menjadi sukses di bisnis online. Beliau sukses salah satunya menjual buku beribu-ribu eksemplar gitu, ya. Dan ini betul-betul sudah dibaca oleh para pengusaha online sukses di nasional gitu, ya, dengan promosi beliau. Nah, beliau juga menjelaskan di sini untuk dibaca oleh kita, ya, rahasianya, polanya itu sudah beliau temukan dan di sini akan dibagikan kepada kita, sahabat sekalian. Ya, dalam buku ini akan dibagikan rahasianya gitu, ya. Dengan pola ini sudah dibukukan dalam buku ini, beliau sampai tembus omset 100 juta modal BlackBerry, kemudian dilanjut mendapatkan 158 juta dalam satu hari modal Facebook. Nah, kemudian untung 66,7 juta dalam 5 hari modal Twitter. Kemudian dilanjut beliau sukses menjual ribuan produk seketika hanya bermodalkan email. Bahkan ketika semuanya, kata beliau, mengatakan bahwa omset miliaran rupiah hanya dalam 3 bulan saja itu diraih. Nah, bagaimana polanya? Nah, di sini dibahas tuntas, sahabat sekalian. Ya, dalam buku ini dibahas tuntas. Ya. Jadi polanya sudah beliau pegang dan akan dibagikan kepada kita. Nah, kemudian beliau mengatakan, tunggu dulu nih sahabat sekalian. Di sini beliau menjelaskan tentang arti istilah pedagang online, PS, pembisnis online. Dua-duanya apa bedanya? Ya, di sini dibahas pedagang dan pebisnis. Ya, kalau saya simpulkan, kalau pedagang berbicara soal lebih kepada pribadi bisnisnya, kalau pebisnis online yaitu pedagang yang sudah memiliki sistem. Jadi kerjanya bukan kerja keras saja, tapi kerja cerdas kalau sudah berbicara bisnis online. Kalau pedagang online yaitu lebih kepada fokus kepada bagaimana kerja keras saja dalam bisnis online-nya. Nah, di sini dibahas jadi bagi para pembisnis online tidak harus berpikir melulu teknis, ya, tapi bagaimana
pebisnis online berpikir bagaimana pengembangan bisnis. Jadi bagi para pemilik produk atau jasa, bagaimana harus berpikir pengembangan bisnis di dunia online ya. Jadi harus digarisbawahi teman-teman sekalian, di era digital ini buanglah pikiran-pikiran yang ingin kembali ke belakang, karena waktu itu akan terus berkembang maju ke depan. Nah, jadi ketika kita berbisnis di zaman online, maka terjunlah di bisnis online, jangan manual lagi ke belakang ya. Maka ikutilah, masukilah, pelajarilah ilmu-ilmu tentang bisnis online, karena hanya dengan ilmu bisnis online ini kita insya Allah dipastikan akan terus berkembang bisnis online kita. Nah, di sini dijelaskan poin-poin penting yang harus dipahami oleh para pebisnis online atau yang mau terjun kepada bisnis online ya. Nah, di sini saya akan gambarkan terlebih dahulu ya. Untuk lebih jelasnya tinggal miliki saja nanti buku ini. Ini sangat penting sekali, tidak dijamin tidak akan rugi sahabat kalian. Akan terus banyak ide, tidak mumet dan lain sebagainya. Nah, di sini Kang Eka menuliskan cara mendapatkan penghasilan atau uang di dunia online. Berbicara mendapatkan penghasilan di dunia online, maka ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, berbicara traffic ya. Yang kedua, berbicara conversion. Yang ketiga, berbicara relationship ya. Oke, nanti dibahas lanjutnya di buku ini ya, nanti miliki. Jadi ketika kita berbicara online, ini berbicara masalah bagaimana memperbanyak orang mengunjungi kepada website atau konten kita. Nah, di sini rahasianya dikupas tuntas. Jadi tinggal praktek sajalah kita, itu tidak perlu trial and error. Nah, bagaimana caranya orang-orang itu mau berbondong-bondong setiap harinya mengunjungi website atau toko online kita, itu berbicara traffic. Yang kedua, tentang conversion, ini membahas tentang seberapa banyak ya orang atau traffic, visitor, pengunjung ya, prospek yang mengunjungi website atau toko online kita. Ya. Nah, ini berbicara soal mengunjungi bagaimana calon prospek itu dapat mengunjungi website toko online kita. Dan pada akhirnya memutuskan untuk membeli produk kita. Nah, ini tentang conversion harus diperhatikan oleh kita. Kemudian relationship, ini berbicara tentang seberapa hebat kita membangun hubungan dengan database kita ya, database prospek, calon pembeli maupun buyer ya. Inilah yang sering dilupakan oleh para pembisnis, para pemilik bisnis online. Ini 3 hal penting ini ya akan dibahas, dan ini sangat menentukan bagaimana nanti perkembangan bisnis online kita. Nah, kemudian di sini dalam buku ini Kang Eka menjelaskan juga bagaimana membangun kolam ikan. Istilah kolam ikan ini harus terbayang oleh kita ya. Jadi sebelum kita mancing, bagaimana kita mengelola kolam ikan tersebut. Apa itu kolam ikan? Kolam ikan itu. Jadi kolam ikan itu adalah tempat di mana kita mengumpulkan prospek atau calon pembeli kita. Jika saat ini kita sudah membangunnya, maka ucapan selamat, karena langkah sahabat sekalian sudah sangat tepat. Seperti itu sahabat sekalian. Jadi untuk lebih jelasnya 3 poin penting di atas nanti di sini dijelaskan sahabat sekalian. Jadi dengan buku ini kita tidak perlu pusing bagaimana membuat judul, isi judul, penawaran kita ke prospeknya yang dilakukan di online. Yang betul-betul ini bukan diada-ada, bukan mengada-ada, tapi ini realistis, real. Bagaimana membuat judul, membuat deskripsi judul, iklan ya, membuat judul iklan, deskripsi iklan, sehingga calon konsumen itu betul-betul tertarik, bukan hanya karena iming-iming bonusnya, tapi tertarik dengan kelebihan apa yang ada di produk atau jasa kita. Di sini pokoknya tinggal contek habis sampai laris nih. Pak Eka Prayoga menegaskan ini contek saja. Jadi sahabat sekalian tidak perlu pusing, tinggal contek sampai laris jualan kita. Jadi kita tinggal praktek saja ya.
ya, tinggal praktek saja. Jadi kepada para pebisnis online, para pengusaha online pemula menengah, nah silakan, ini penting dimiliki buku ini ya, penting dimiliki buku ini karena berapa banyak modal pun kalau tanpa skill bagaimana mengembangkan merawat nyawanya bisnis, yaitu promosi bisnis, itu nyawanya bisnis itu adalah promosi. Nah di sini dijawab tuntas ya, kalau bisnis sudah tidak ada nyawanya pasti itu bisnis akan tumbang. Kalau bisnis nyawanya tidak sehat, maka itu pun akan ada pengaruhnya. Jadi kuncinya apapun target kita, mau maju di pengembangan produk di online, pengembangan website toko online supaya berkembang, banyak diketahui, banyak pengunjung, maka intinya adalah ada di sini, yaitu ilmu crowdfunding ya, yang mengupas tuntas dari awal sampai akhir, dari 80% 20% teori, 80% praktek. Jawabannya di sini sahabat sekalian. Jadi wajib punya nih bagi para pemilik bisnis online. Oke sahabat sekalian, sahabat buka channel YouTube. Tema kali ini membahas sekitar itu karena ini penting, mau menggunakan YouTube, channel YouTube sekalipun, website atau offline, tetap mempraktekkan apa yang ada di buku ini sangat penting, lebih penting daripada adanya uang dulu ya, adanya uang dulu untuk mengembangkan bisnis, tapi ini lebih penting sebelum semua itu. Oke sahabat sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan tolong masukan dan komentarnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.